Di sebuah desa kecil di Jawa, jauh sebelum listrik dan lampu jalan menerangi malam, masyarakat hidup sederhana dengan pertanian dan ternak. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan sebuah kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Kisah tentang seorang perempuan cantik yang mati mengenaskan, dan kemudian dipercaya menjelma menjadi makhluk halus yang disebut Sundel Bolong. Alkisah pada zaman penjajahan Belanda, hiduplah seorang gadis bernama Ratna. Ia berparas elok, digilai banyak pria, namun hidupnya penuh cobaan. Ratna dipaksa menjadi wanita penghibur oleh oknum serdadu, dan dari nasib malang itu ia hamil. Tak ada seorang pun yang mau menolongnya. Bahkan, keluarganya sendiri menganggap Ratna membawa aib besar bagi desa. Saat melahirkan, di tengah malam yang sepi, Ratna meregang nyawa. Ia wafat dengan perut penuh luka, meninggalkan bayi yang tidak sempat ia dekap. Mayatnya dikubur tanpa penghormatan, tanpa doa yang layak, seakan-akan ia bukan manusia. Dari sinilah tragedi bermula. Malam demi malam, warga desa mulai mendengar suara tangisan perempuan di dekat pohon besar yang tumbuh di pinggir desa. Tangisan lirih itu kadang berubah menjadi jeritan panjang yang membuat jantung berdegup kencang. Seorang petani bahkan bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh, berjalan dengan punggung yang bolong. Dari lubang itu, darah mengalir bersama puluhan ulat yang menjijikkan. Itulah pertama kali sosok Sundel Bolong menampakkan diri. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Jaya pulang dari sawah setelah lembur menunggu air irigasi. Malam itu gelap, hanya ditemani lampu minyak kecil yang ia bawa. Udara terasa dingin, dan angin berembus membuat dedaunan bambu bergesekan, menimbulkan suara-suara aneh yang menggetarkan hati. Ketika melewati jalan setapak di tepi hutan kecil, Jaya melihat seorang perempuan berdiri di bawah pohon besar. Rambutnya panjang, menutupi hampir seluruh wajah. Gaun putihnya berkibar tertiup angin malam. Wajah Jaya memucat, tapi ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin itu hanya tetangga yang kebetulan pulang lewat jalan sama. Dengan suara bergetar, Jaya menyapa, "Mbak, sendirian malam-malam begini?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, kemudian perlahan berbalik, memperlihatkan wajahnya yang pucat pasi. Wajahnya cantik, tapi dengan sorot mata kosong. Saat Jaya hendak mendekat, perempuan itu berjalan cepat meninggalkannya. Jaya merasa ada yang aneh. Tubuh perempuan itu melayang-layang seolah kakinya tak menapak tanah. Rasa takut merayap ke seluruh tubuhnya. Ia mempercepat langkah, mencoba menyalip untuk memastikan siapa sebenarnya sosok itu. Namun ketika berhasil berada tepat di belakangnya, saya menahan nafas. Dari gaun lusuh yang robek, terlihat punggungnya menganga dengan lubang besar, dipenuhi ulat yang bergerak-gerak. Darah segar menetes dari lubang itu, meninggalkan jejak di tanah. Saat itulah perempuan itu menoleh sambil tersenyum aneh. Senyum yang dingin, senyum yang membuat bulu kuduk Jaya berdiri. "Kau melihatku?" bisiknya dengan suara lirih yang bergema di telinga Jaya. Dengan sekuat tenaga, Jaya berlari meninggalkan tempat itu. Nafasnya memburu, keringat dingin bercucuran, sementara suara tangisan panjang menggema dari belakangnya. Sepanjang jalan pulang, suara itu seperti terus mengikuti, hingga akhirnya ia tiba di rumah dengan tubuh gemetar. Keesokan harinya, Jaya menceritakan kejadian itu pada warga desa. Banyak yang tak percaya, menganggap Jaya terlalu lelah dan berhalusinasi. Namun, seorang tetua desa yang mendengar cerita itu langsung terdiam. Wajahnya berubah serius. "Kalau benar yang kau lihat adalah perempuan dengan punggung bolong, maka desa kita berada dalam bahaya," ucapnya pelan. Sejak malam itu, cerita tentang Sundel Bolong mulai tersebar. Warga menjadi takut keluar malam. Jalan setapak dekat pohon besar mulai dihindari. Bahkan, ada yang berani bersumpah mendengar suara tangisan meski hanya melintas dari jauh. Desas-desus semakin kuat bahwa arwah Ratna, gadis malang yang mati tanpa kehormatan, kini gentayangan menuntut keadilan. Namun yang membuat bulu kuduk semakin berdiri adalah kabar dari beberapa pemuda desa.
Mereka mengaku digoda oleh sosok cantik misterius yang muncul tiba-tiba di tengah jalan malam hari. Perempuan itu cantik, dengan paras yang menggoda, namun hilang lenyap begitu saja ketika didekati. Hingga akhirnya, satu demi satu pemuda jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, seakan-akan hidup mereka dihisap perlahan. Warga desa pun mulai yakin, Sundel Bolong bukan sekedar cerita, ia nyata dan ia marah. Sejak peristiwa yang dialami Jaya, suasana desa berubah. Malam tidak lagi dianggap waktu untuk beristirahat, melainkan waktu yang menakutkan. Pintu-pintu rumah ditutup rapat sebelum matahari terbenam. Lampu minyak dinyalakan di setiap sudut, dan doa-doa dipanjatkan dengan suara gemetar. Namun, teror itu justru semakin menjadi. Anak-anak sering terbangun di malam hari sambil menangis tanpa sebab, mengatakan mereka mendengar suara perempuan bernyanyi di luar rumah. Lagu itu lirih, tapi anehnya, liriknya tidak pernah bisa diingat oleh siapapun yang mendengarnya. Yang tertinggal hanya rasa takut yang menusuk. Lebih menyeramkan lagi, beberapa pemuda desa yang sebelumnya dikenal sehat tiba-tiba jatuh sakit. Tubuh mereka kurus kering, wajah pucat, dan malam-malam mereka dipenuhi mimpi buruk tentang perempuan berambut panjang yang mendekap mereka dengan senyum menyeramkan. Dokter kampung yang dipanggil tidak menemukan penyakit apapun. Semua tanda menunjuk pada satu hal, mereka telah diganggu Sundel Bolong. Desas-desus semakin meluas. Ada yang mengatakan, Sundel Bolong datang untuk mencari bayi yang hilang ketika ia mati. Ada pula yang percaya, ia menuntut dendam kepada para pria yang pernah mempermainkan cintanya. Tidak ada yang tahu pasti, tapi semua sepakat bahwa Ratna, yang kini berubah menjadi makhluk halus, sedang melampiaskan amarahnya. Ketua desa akhirnya memutuskan untuk mengadakan ritual tolak bala. Malam itu, seluruh warga berkumpul di balai desa. Api unggun dinyalakan, dan seorang dukun dipanggil untuk memimpin upacara. Dengan mantra-mantra kuno, ia mencoba mengusir roh jahat dari desa. Warga yang ketakutan mengikuti dengan penuh harap, berdoa agar malam-malam kelam segera berakhir. Namun, saat upacara berlangsung, angin tiba-tiba berembus kencang. Api unggun yang besar padam seketika, meninggalkan kegelapan yang pekat. Dalam gelap itu, terdengar suara perempuan menangis. Tangisan itu begitu dekat, seolah berada tepat di tengah-tengah warga. Anak-anak menjerit, para ibu memeluk mereka erat, sementara para pria berusaha menyalakan obor dengan tangan gemetar. Saat cahaya obor akhirnya menyala, beberapa orang terperanjat melihat sosok putih berdiri di bawah pohon beringin dekat balai desa. Rambut panjang menutupi wajahnya, gaun putih lusuhnya menari tertiup angin. Darah menetes dari punggungnya yang bolong, dan ulat-ulat tampak bergelantungan menjijikkan. Ia tidak bergerak, hanya berdiri, menatap dengan mata kosong. Dukun desa segera berteriak, melafalkan mantra-mantra dengan suara keras. Namun, suara itu justru membuat sosok Sundel Bolong mengeluarkan tawa melengking yang memekakkan telinga. Tawa itu bergema ke seluruh desa, membuat orang-orang menutup telinga dengan panik. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi desa tersebut. Ritual tolak bala gagal total. Beberapa warga jatuh pingsan karena ketakutan. Esoknya, kabar menyebar. Teror ini bukan sekedar gangguan, melainkan kutukan. Desa yang menolak Ratna semasa hidupnya, kini harus menanggung murka arwahnya. Mulai saat itu, tak seorang pun berani menyebut nama Ratna dengan suara keras. Mereka hanya menyebutnya dengan samar. Dia, perempuan itu, atau cukup berbisik, Sundel Bolong. Seiring berjalannya waktu, warga desa menyadari bahwa semua kejadian menyeramkan selalu berpusat di satu tempat. Sebuah pohon besar yang berdiri di pinggir desa, dekat jalan setapak menuju hutan. Pohon itu beringin tua dengan akar yang mencengkram tanah seperti tangan raksasa. Cabangnya menjulang tinggi, dan daunnya lebat hingga sinar matahari sulit menembus ke bawahnya. Konon, pohon itu telah ada ratusan tahun, bahkan sebelum desa itu berdiri. Dari dulu, orang tua sering melarang anak-anak bermain di dekat pohon tersebut. Katanya, ada penunggu yang tidak suka diganggu. Namun, larangan itu sering dianggap sekedar mitos untuk menakuti anak-anak nakal. Baru setelah kemunculan Sundel Bolong,
warga benar-benar percaya bahwa pohon itu adalah pusat segala kengerian. Jaya, pemuda yang pertama kali melihat sundel bolong, suatu malam memberanikan diri mendekati pohon itu. Ia ingin membuktikan apakah benar roh Ratna bersemayam di sana. Dengan membawa obor kecil, ia melangkah pelan-pelan. Semakin dekat, udara semakin dingin. Bahkan nafasnya tampak berembus putih. Saat ia berdiri di bawah pohon, terdengar bisikan lirih di telinganya. "Mengapa kalian meninggalkanku? Mengapa kalian membiarkan aku mati sendirian?" Jaya menoleh ke kanan ke kiri, namun tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, dedaunan bergoyang hebat meski angin tidak berembus. Suara tangisan menggema dari dalam batang pohon, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia segera berlari kembali ke desa, wajah pucat pasi. Malam itu, ia sakit demam tinggi. Dalam tidurnya, Jaya bermimpi bertemu Ratna, berwajah pucat namun indah, dengan rambut panjang terurai. "Aku hanya ingin pulang, aku hanya ingin anakku," katanya sebelum wajahnya berubah mengerikan dengan punggung bolong berulat. Kabar tentang mimpi Jaya menyebar. Warga semakin yakin pohon itu adalah tempat bersemayamnya arwah sundel bolong. Sejak itu, tak ada yang berani melintas di dekatnya. Bahkan di siang hari, jalan setapak lama ditinggalkan. Warga lebih memilih memutar meski jauh memakan waktu berjam-jam. Namun, meski dihindari, pohon itu tetap menebar teror. Suara tangisan sering terdengar dari arahnya, terutama pada malam Jumat. Kadang suara itu begitu jelas, seolah ada perempuan duduk di bawah pohon sambil meratap. Tidak jarang, bau busuk darah dan anyir menyebar hingga ke desa, membuat orang-orang mual. Beberapa orang yang nekat menantang dengan bersuara keras di dekat pohon itu, esoknya jatuh sakit aneh. Ada yang tubuhnya penuh lebam tanpa sebab, ada pula yang meninggal mendadak dalam tidur. Sejak itu, semua orang yakin pohon besar itu adalah rumah bagi Ratna, sosok yang kini tak lagi manusia, melainkan sundel bolong yang penuh dendam. Para tetua desa akhirnya sepakat menamai pohon itu sebagai pohon keramat, dan mereka melarang siapapun untuk mendekat. Tapi larangan itu pun tak cukup. Malam demi malam, teror semakin menjadi. Semakin banyak warga yang diganggu dalam mimpi. Semakin banyak tangisan terdengar. Bahkan, ada kabar bahwa sosok sundel bolong mulai menampakkan diri di halaman rumah warga. Desa itu tidak lagi sama. Rasa takut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Semua orang tahu, selama arwah Ratna belum tenang, mereka tidak akan pernah bebas dari kengerian. Ketakutan yang melanda desa membuat sebagian warga mulai berpikir cara lain. Mereka sadar, ritual tolak bala gagal. Doa-doa tidak mengusir arwah itu. Dan semakin hari, teror justru semakin kuat. Dalam keputusasaan, muncullah gagasan dari seorang pria bernama Wirya, seorang pedagang yang sering keluar masuk kota. Wirya dikenal sebagai orang yang berani, namun juga licik. Ia mendengar bisikan dari seorang dukun gelap di kota bahwa roh seperti sundel bolong tidak selalu harus diusir. Ada cara lain, menjadikannya sebagai pelindung, dengan syarat melakukan perjanjian. Bagi Wirya yang serakah, ini adalah kesempatan. Jika ia bisa berhubungan dengan arwah Ratna, mungkin ia bisa memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan pribadi. Suatu malam, Wirya pergi diam-diam ke pohon keramat. Ia membawa sesajen berupa kembang 7 rupa, dupa, nasi tumpeng, dan sebotol darah ayam hitam. Di bawah cahaya bulan purnama, ia menyalakan dupa dan mulai membaca mantra yang diajarkan dukun gelap. Suaranya bergetar, namun matanya penuh ambisi. Tak lama kemudian, angin dingin berembus kencang. Daun pohon beringin bergoyang hebat, dan terdengar suara tangisan lirih. Perlahan, sosok perempuan bergaun putih muncul dari balik kabut tipis. Rambut panjang menutupi wajahnya, dan dari belakang, punggungnya bolong menganga. Darah menetes bersama ulat-ulat yang menjijikkan. Wirya menunduk, mencoba menahan rasa takut. "Ratu lautan jiwa, sundel yang agung, aku datang untuk berjanji. Aku akan memberimu sesaji setiap bulan.
Asal kau melindungi aku dan keluargaku, ucapnya dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya mendekat perlahan. Bau anyir darah semakin kuat, membuat perut Wirya mual. Saat sosok itu berada tepat di hadapannya, ia mengangkat wajah. Mata kosong itu menatapnya tajam, lalu bibir pucatnya bergerak. Kau ingin perlindungan, kau ingin kekayaan, semua bisa, tapi kau harus membayar dengan jiwa. Wirya gemetar, tapi keserakahannya lebih besar dari rasa takutnya. Ia mengangguk cepat. Aku rela, asal aku kaya, asal aku selamat. Sundel bolong tersenyum dingin. Senyum itu bukan senyum manusia, melainkan senyum yang membuat hati seakan diremas. Baiklah, bisiknya. Tapi ingat, setiap bulan kau harus memberi darah segar. Jika kau lupa, aku akan mengambil nyawamu sendiri. Setelah itu, sosoknya menghilang perlahan, hanya menyisakan bau busuk yang menusuk hidung. Wirya terduduk lemas, tapi dalam hatinya ia merasa puas. Ia yakin perjanjian itu akan membuatnya lebih kuat daripada siapapun di desa. Benar saja, beberapa minggu kemudian, usaha Wirya maju pesat. Dagangannya laris. Bahkan, ia tiba-tiba mendapat pelanggan dari luar kota. Orang-orang heran dengan perubahan nasibnya. Namun mereka tidak tahu, setiap malam bulan purnama, Wirya diam-diam membawa ayam atau kambing hitam ke pohon keramat, menumpahkan darahnya sebagai sesaji. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Seiring berjalannya waktu, mata Wirya semakin tampak gelap. Ia sering berbicara sendiri, tertawa di malam hari. Bahkan anak-anaknya kadang melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di sudut rumah mereka. Istrinya ketakutan, namun Wirya selalu berkata, "Jangan takut, itu pelindung kita." Namun, warga desa lain mulai curiga. Setiap kali Wirya mengadakan ritual rahasia, selalu ada orang yang sakit mendadak atau bahkan meninggal. Seolah-olah keberuntungan Wirya dibayar dengan kesialan orang lain. Dan desas-desus pun muncul. Wirya bukan hanya berhubungan dengan Sundel Bolong, ia telah menjadi pengikutnya. Sejak malam itu, desa tidak hanya takut pada Sundel Bolong, tetapi juga pada manusia yang berani menjalin perjanjian dengannya. Perjanjian yang dibuat Wirya tidak berjalan mulus. Pada awalnya, ia percaya semua baik-baik saja. Ia memberi sesaji, darah ayam dan kambing setiap bulan. Dagangannya terus laris, dan ia mulai membangun rumah besar yang membuat iri seluruh warga desa. Namun, semakin lama, Sundel Bolong mulai menuntut lebih. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Wirya kembali menuju pohon keramat. Ia membawa seekor kambing hitam. Tubuhnya bergetar karena hawa dingin yang menyelimuti hutan. Saat darah kambing itu ia tumpahkan ke tanah, kabut tebal langsung muncul, dan sosok Sundel Bolong keluar dengan wujud yang lebih mengerikan. Lubang di punggungnya lebih lebar, ulat-ulat jatuh ke tanah, dan darah segar terus menetes tanpa henti. Wirya, suara lirihnya menggema, dingin menusuk. Darah binatang tidak cukup lagi. Aku lapar, aku haus, aku butuh darah manusia. Wirya terbelalak. Ia mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Tapi, kita sepakat hanya darah ayam dan kambing. Aku tidak bisa memberi darah manusia. Sundel Bolong tersenyum miring. Kau pikir kekayaanmu datang begitu saja? Semua ada harganya. Jika kau tidak memberi, aku akan mengambil nyawa istrimu dan anak-anakmu. Pilihannya sederhana, Wirya. Kau beri aku, atau aku ambil sendiri. Keringat dingin membasahi tubuh Wirya. Ia menunduk, bingung, dan akhirnya mengangguk pasrah. Baik, aku akan melakukannya. Sejak malam itu, tragedi demi tragedi mulai terjadi di desa. Orang-orang menghilang tanpa jejak.
Ada yang terakhir kali terlihat berjalan sendirian di jalan sepi. Ada yang pulang dari ladang lalu tak pernah sampai ke rumah. Warga desa semakin takut, dan mereka berbisik-bisik bahwa makhluk gaib itu kini menuntut korban manusia. Namun, yang tidak diketahui banyak orang, semua korban itu sesungguhnya dipersembahkan oleh Wirya. Ia menjadi semakin gelap hatinya, semakin rakus, semakin dikuasai perjanjian yang ia buat sendiri. Setiap bulan purnama, ia memilih seseorang, biasanya orang lemah atau yang tidak punya keluarga, lalu menyeretnya diam-diam ke pohon keramat. Di sana, ia menumpahkan darah para korban itu, dan sundel bolong muncul untuk melahap jiwa mereka. Kekayaan Wirya semakin besar, dagangannya semakin sukses, sawahnya panen melimpah, dan orang-orang luar kota mulai mengenalnya sebagai pedagang kaya raya. Tetapi, di balik senyum manisnya, rumah Wirya mulai dipenuhi kengerian. Istrinya sering mendengar suara tangisan perempuan di malam hari, meski tidak ada siapapun di kamar. Anak-anaknya sering melihat bayangan perempuan bergaun putih duduk di pojok rumah, menatap dengan mata kosong. Bahkan, beberapa kali mereka mendapati rambut panjang berserakan di lantai, seolah ada orang lain tinggal di bersama mereka. Istri Wirya tidak tahan. Ia menegur suaminya, memohon agar menghentikan semua ini. Namun, Wirya membentak keras, "Diam! Semua ini demi kita, demi masa depan anak-anak kita," katanya penuh amarah. Matanya memerah seperti orang kesurupan. Warga desa semakin curiga. Mereka melihat Wirya selalu keluar malam sendirian, terutama saat bulan purnama. Beberapa orang mencoba mengikutinya, tetapi selalu tersesat dalam kabut misterius yang muncul tiba-tiba. Ada satu pemuda yang berhasil mengikuti hingga dekat pohon keramat, tapi ia pulang dalam keadaan linglung. Tubuh penuh luka cakaran, dan sejak itu ia tidak pernah bisa berbicara lagi. Semakin lama, Sundel Bolong tidak puas hanya satu korban tiap bulan. Ia mulai menuntut lebih. Dalam mimpinya, Wirya mendengar suara itu berbisik, "Aku ingin lebih banyak jiwa, lebih banyak darah. Jika tidak, aku akan menjemputmu sendiri." Wirya menjadi semakin gelisah. Setiap malam, ia tidur dengan mata terjaga, takut Sundel Bolong muncul di samping ranjangnya. Ia bahkan mulai curiga pada semua orang, takut rahasianya terbongkar. Tapi, semakin ia berusaha menutupi, semakin kuat bisikan arwah itu menguasai pikirannya. Sampai pada suatu malam, Sundel Bolong tidak menunggu sesaji lagi. Ia muncul langsung di rumah Wirya. Saat itu, istrinya terbangun dan melihat sosok perempuan bergaun putih duduk di ranjang, menatap anak-anaknya yang sedang tidur. Punggung bolong itu menganga lebar, dan dari dalamnya keluar suara jeritan-jeritan korban yang telah ia lahap. Istrinya menjerit sekeras-kerasnya. Wirya berlari masuk, tapi Sundel Bolong hanya menoleh padanya sambil tersenyum. "Ingat janji kita, Wirya. Kau utang jiwa, sekarang waktunya menagih." Sejak malam itu, tak ada lagi yang melihat keluarga Wirya lengkap. Ada yang berkata, istrinya gila karena melihat makhluk itu langsung. Anak-anaknya sering sakit-sakitan, dan Wirya sendiri semakin kurus, seolah darahnya terkuras setiap malam. Desa pun menyadari, perjanjian dengan makhluk gaib tidak pernah membawa kebaikan. Selalu ada balasan yang lebih mengerikan. Sejak pertemuan Sundel Bolong di rumah Wirya, keadaan desa semakin kacau. Malam-malam menjadi waktu yang paling ditakuti. Begitu matahari terbenam, warga desa langsung menutup pintu rapat-rapat, menyalakan dupa dan doa, berharap makhluk gaib itu tidak menghampiri rumah mereka. Tapi doa-doa itu tampaknya tidak cukup kuat. Sundel Bolong mulai berkeliaran, tidak lagi hanya di sekitar pohon keramat atau rumah Wirya. Ia berjalan di jalanan desa. Gaun putihnya menyeret tanah. Rambut panjangnya menutupi wajah pucatnya. Suaranya lirih, kadang berupa nyanyian aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Kadang berupa tangisan bayi yang membuat orang-orang panik keluar rumah. Lalu
menghilang tanpa jejak. Warga desa mulai ketakutan. Setiap malam ada saja korban baru. Ada petani yang ditemukan tergeletak di sawah dengan tubuh pucat tanpa setetes darah. Ada seorang ibu yang pulang dari pasar, tetapi hanya tinggal keranjangnya saja yang ditemukan. Tubuhnya lenyap entah kemana. Yang paling mengerikan adalah ketika sekelompok anak muda mencoba memberanikan diri menantang makhluk itu. Mereka membawa obor, keris, dan doa-doa dari dukun kampung. Lalu mendatangi pohon keramat pada malam bulan purnama. Namun, hanya 2 orang yang kembali ke desa. Tubuh mereka penuh luka, wajah mereka pucat, dan mata mereka kosong seperti kehilangan jiwa. Mereka tidak pernah bisa bicara lagi. Sundel bolong semakin kuat, seolah-olah setiap jiwa yang ia ambil menambah kekuatannya. Bahkan, beberapa orang mengaku melihat tubuhnya tidak lagi rapuh, melainkan semakin menakutkan. Lubang besar di punggungnya kini memancarkan cahaya merah menyala, dan dari dalamnya terdengar jeritan ratusan suara. Wirya, yang menjadi dalang semua ini, semakin terpojok. Ia sudah tidak bisa mengendalikan sundel bolong. Setiap kali ia mencoba menawar, suara makhluk itu hanya tertawa. Kau pikir aku butuh perjanjianmu lagi, Wirya? Sekarang aku bebas. Aku sudah mencicipi rasa takut dan darah desa ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Desa mulai kacau. Orang-orang berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka. Beberapa keluarga pindah jauh ke luar desa, membawa harta seadanya. Jalanan menjadi sepi, ladang terbengkalai, pasar berhenti beroperasi. Desa yang dulunya makmur kini berubah menjadi kampung mati. Tapi tidak semua warga menyerah. Beberapa tetua desa berkumpul, memutuskan untuk melawan dengan cara terakhir, memanggil seorang dukun besar dari luar wilayah. Dukun itu dikenal sakti, mampu mengusir makhluk halus, bahkan pernah menutup gerbang gaib di hutan lain. Mereka berharap dialah satu-satunya yang bisa menghentikan sundel bolong. Saat dukun itu tiba, ia langsung merasakan aura kelam menyelimuti desa. Dengan wajah serius, ia berkata, makhluk ini sudah terlalu kuat. Ia bukan hanya arwah gentayangan, tapi sudah menjadi semacam ratu dari roh-roh penasaran. Mengusirnya tidak cukup. Kita harus memutuskan ikatan darah yang membuatnya bertahan di dunia ini. Warga saling berpandangan, bingung. Ikatan darah, maksudmu? Dukun itu menatap lurus ke arah rumah Wirya. Ada seseorang yang membuat perjanjian dengannya. Seseorang yang memberi jalan bagi makhluk itu untuk masuk ke dunia kalian. Jika ikatan itu tidak diputus, desa ini akan terus menjadi santapan. Dan hanya darah orang itu yang bisa memutus perjanjian. Semua mata tertuju pada Wirya. Ia mencoba menyangkal, berteriak membela diri. Itu bohong, aku tidak tahu apa-apa. Namun, istrinya menangis histeris, memohon agar ia mengaku. Warga yang marah mulai mengikat Wirya, menyeretnya ke tengah balai desa. Di sana, dukun mulai menyiapkan ritual. Obor dinyalakan, dupa dibakar, doa-doa dilantunkan. Wirya terus berteriak, memohon ampun, tapi tidak ada lagi yang peduli. Warga sudah kehilangan terlalu banyak orang yang mereka cintai. Malam itu ritual dimulai. Wirya dipaksa duduk di lingkaran mantra. Tubuhnya gemetar. Dukun menghunus keris pusaka, lalu berbisik, jika kau benar yang membuka pintu ini, maka hanya darahmu yang bisa menutupnya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Kabut hitam menyelimuti desa. Dari balik kegelapan, sundel bolong muncul, melayang di udara. Suaranya meraung-raung. Berani sekali kalian mencoba mengusirku. Aku milik desa ini sekarang. Aku lapar, dan aku tidak akan pergi tanpa menelan jiwa kalian semua. Warga berteriak ketakutan. Beberapa hampir lari, tapi dukun menahan mereka. Tetap di tempatmu. Jangan biarkan lingkaran terputus. Sundel bolong melayang semakin dekat. Rambutnya terurai liar. Darah menetes ke tanah. Jeritan-jeritan korban menggema dari lubang di punggungnya. Malam itu menjadi malam yang menentukan. Apakah desa bisa diselamatkan atau tenggelam selamanya dalam teror. Ritual pengusiran dimulai dengan suasana mencekam. Lingkaran mantra yang dibuat dukun besar menyala samar.
diterangi api obor dan asap dupa yang mengepul ke langit. Wirya duduk di tengah, tubuhnya terikat, matanya melotot ketakutan. Suaranya serak memohon, "Tolong aku, jangan biarkan aku mati." Namun doa itu tenggelam oleh raungan sundel bolong yang mendekat. Sosoknya kini lebih mengerikan daripada sebelumnya. Rambutnya berkibar liar seakan tertiup badai. Gaun putihnya compang-camping berlumur darah. Dan lubang besar di punggungnya kini bersinar merah, memancarkan jeritan ratusan suara jiwa yang terperangkap. "Berhenti," suara sundel bolong menggema, membuat tanah bergetar. "Jangan ganggu aku. Kalian semua akan jadi milikku." Dukun besar menancapkan keris ke tanah, membaca mantra dengan suara lantang. Cahaya lingkaran semakin kuat, membentuk dinding energi yang bergetar. Sundel bolong mencoba menerobos, tetapi tubuhnya terpental, mengeluarkan jeritan menyakitkan. Warga desa hanya bisa menonton dengan tubuh gemetar. Sebagian menutup telinga karena jeritan itu terlalu menusuk. Namun, dukun terus membaca mantra. Semakin cepat, semakin keras, hingga api obor bergetar seakan mengikuti irama suaranya. Wirya menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Dari kulitnya muncul bercak hitam, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam tubuhnya. "Aku tidak mau mati, aku hanya ingin kaya. Sundel, tolong aku," teriaknya. Sundel bolong menoleh ke arahnya, matanya yang kosong memerah menyala. "Kau milikku, Wirya. Kau pintuku. Dan sekarang, waktunya kau jadi persembahan terakhir." Dalam sekejap, tubuh Wirya melayang, terangkat oleh kekuatan gaib. Warga menjerit histeris. Tubuhnya melayang menuju sundel bolong, tapi dukun berteriak keras, "Jangan biarkan lingkaran patah." Ia lalu menusukkan kerisnya ke tanah sekali lagi, memotong jalur energi. Tubuh Wirya terhentak di udara, lalu jatuh keras ke dalam lingkaran. Darahnya mengalir keras, membasahi tanah. Cahaya lingkaran tiba-tiba berubah menjadi merah menyala, menyerap darah itu. Sundel bolong menjerit panjang, tubuhnya bergetar hebat. Lubang di punggungnya mengeluarkan semburan asap hitam. Lalu terdengar suara ratusan jiwa yang menjerit, berhamburan keluar. Suara bayi menangis, perempuan merintih, laki-laki berteriak. Semua jiwa yang selama ini terperangkap mulai terbebas. Namun, sundel bolong tidak hilang begitu saja. Ia mengamuk, melayang liar, menghantam dinding energi. Obor satu persatu padam, tanah bergetar, rumah-rumah di pinggir desa roboh. Warga hampir menyerah, tapi dukun berteriak, "Ini saatnya, semua orang doakan bersama." Warga desa dengan sisa keberanian mereka mulai melantunkan doa dengan suara serentak. Ada yang berdoa dengan suara Islam, ada yang dengan doa leluhur, ada yang hanya menangis menyebut nama Tuhan. Semua suara menyatu, memenuhi udara. Sundel bolong meraung kesakitan. Tubuhnya retak, cahaya merah di punggungnya semakin redup. "Tidak, aku belum selesai. Aku lapar. Aku akan kembali." Dukun mengangkat keris pusaka tinggi-tinggi, lalu menusukkannya ke tanah tepat di tengah lingkaran darah Wirya. Cahaya menyilaukan meledak, membuat semua orang menutup mata. Jeritan sundel bolong menggema panjang, lalu perlahan hilang, tenggelam bersama kabut hitam yang tersedot ke tanah. Saat cahaya mereda, semua menjadi sunyi. Hanya suara angin malam yang terdengar. Pohon keramat yang selama ini menjadi sarang kegelapan, kini berdiri kaku. Daunnya berguguran, batangnya retak, lalu perlahan roboh. Wirya tergeletak tanpa nyawa. Tubuhnya membiru, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Desa akhirnya bebas, tapi harga yang dibayar sangat mahal. Dukun besar berdiri dengan wajah pucat. "Ingatlah, keangkara murkaan manusia membuka pintu bagi kegelapan. Jika ada yang mengulanginya, makhluk seperti itu akan kembali." Sejak malam itu, desa mulai membangun kembali kehidupan. Namun, meski sundel bolong telah pergi, cerita tentangnya terus hidup. Orang tua selalu memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak keluar malam, terutama saat bulan purnama. Dan hingga kini, jika ada yang berjalan melewati bekas pohon keramat, kadang terdengar suara tangisan lirih seorang perempuan, seakan mengingatkan bahwa sundel bolong tidak pernah benar-benar lenyap.